Belum kedengaran suaranya Pak Dika. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Dr. Junaidi Arsad dan Bapak Ibu semua yang telah berhadir. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa akibatul muttaqin. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati laysa bi'ud wa khalaqal arda laysa bi'alaqah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baik, judul makalah saya itu lektur klasik kependidikan Islam, genre psikologi. Jadi sedikit penyampaian saya kepada Bapak Ibu semua bahwa saya pun agak-agak meraba ini dari penulisan tugas makalah yang saya buat. Namun saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mendalami sesuai dengan judul dan bagaimana mekanisme dalam pembuatan makalah di perkuliahan kita, yaitu lektur kependidikan Islam ini. Dan begitu juga tentunya ada beban yang lain di mata kuliah yang lain. Saya juga sebagai pemakalah tentunya tidak bisa menjadi alasan ya. Namun saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk agar maksimal daripada materi yang ingin saya sampaikan di perkuliahan ini. Baik Bapak Ibu, ada sebuah di sini saya buat di pendahuluan bahwasanya pendidikan Islam. Suara apa nih Pak? Pak Nurwan? Suara apa ini? Wah, suara Bu Arenipi kayaknya tuh. Halo Bu Areni, mungkin suara Ibu ada ini nggak di unmute. Udah aman kayaknya Pak. Sudah tampak Pak? Pak Nurman sudah kelihatan? Sudah kelihatan Pak. Jadi dari segi psikologi ya, pendidikan Islam dan psikologi memang dua komponen yang tidak bisa dipisahkan. Jadi memang berbicara tentang hubungan antara psikologi dan pendidikan, sangat banyak buku yang membahas terkait dengan ini. Bahkan kalau saya tidak salah ketika kita kuliah di S1 pendidikan, kebetulan saya di jurusan pendidikan bahasa Arab, ada namanya ilmu jiwa pendidikan. Kemudian kalau lebih ke bahasa Arabnya namanya psikologiah dan sebagainya macamnya. Jadi memang ada hubungannya. Nanti kita akan tahu sebenarnya dari 3 buku yang saya uraikan di sini memang berkaitan dengan psikologi ataupun kejiwaan. Jadi ini alasannya hal ini dapat dilihat dari istilah kepribadian personality. Dalam studi keislaman lebih dikenal dengan sebutan as-saksiyah. Saksun artinya orang, berasal dari literatur bahasa Arab, bermakna pribadi. Kata tersebut diberi tambahan ya untuk masdar sinai ya, sifat Islam, Islamiyah, seperti itu ya. Jadi saksun, saksiyah lebih bermakna sebagai kepribadian manusia, seperti itu secara bahasa. Baik, lanjut. Jadi saksiyah adalah kepribadian dalam literatur keislaman, terutama pada khazanah klasik di era abad pertengahan. Kata saksiyah sebagai padanan dari kepribadian kurang dikenal masyarakat. Hal ini disebabkan faktor yang mempengaruhinya. Jadi begini, dalam literatur yang saya baca-baca, kalau berkaitan dengan psikologi, sering mencatut istilah saksiyah. Itu yang ingin saya sampaikan di pemaparan makalah saya ini. Mungkin nanti untuk lebih dalam lagi akan dijelaskan oleh Pak dosen kita. Karena di dalam manuskrip dalam literatur klasik, kata saksiyah sering digunakan dalam kajian psikologi. Di dalam Al-Quran dan Sunnah, padahal pada sejatinya tidak ditemukan itu saksiyah secara signifikan, kecuali dalam beberapa hadis disebutkan tem saksiyah yang pribadi personal, bukan bermakna kepribadian. Jadi ada sesuatu hal yang kontradiktif di sini.
mayoritas literatur Arab menyatakan saksiyah itu adalah kepribadian ataupun personality ataupun menyangkut dengan psikologi. Namun pada dasarnya hadis dan Al-Quran tidak menyatakan makna secara bahasa seperti itu. Dalam khazanah ini poin kedua, dalam khazanah Islam klasik kata saksiyah sangat jarang digunakan. Para filosof mereka lebih akrab menggunakan istilah kata akhlak. Penggunaan istilah juga ini karena didorong oleh ayat Al-Quran dan hadis Rasul. Tem saksiyah hakikatnya berdasarkan linguistik tidak dapat mewakili nilai fundamental Islam menggunakan suatu fenomena atau perilaku batiniah manusia. Seperti itu. Kemudian selanjutnya peta lektur klasik kependidikan Islam. Nah, saya mengambil buku berjudulnya Buku Tahzib Akhlak. Jadi buku Tahzib Akhlak ini sebenarnya sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ya. Itu dua orang itu penerjemahnya pada tahun 1994 yang diterbitkan oleh Mizan. Tapi pada dasarnya menurut saya terjemahan daripada Tahzib al-Akhlak ini yang memang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu artinya menuju apa namanya ya? Yang berkaitan dengan menuju akhlak yang sempurna kalau saya tidak salah itu hanya 199 halaman. Jadi menurut saya yang diterjemahkan oleh Helmi Hidayat dan Ilyas Hasan dari buku Ibnu Miskawayh ini tidak cukup mewakili dari kitab klasik Tahzib Akhlak itu, kecuali hanya mengambil poin-poin pentingnya saja seperti itu. Jadi buku Tahzib Akhlak ditulis Ibnu Miskawayh telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, ada saya tulis di sini. Buku ini berjumlah 199 berapa ini? 1000 kesehatan jiwa dan kesehatan berpikir dalam pendekatan ilmu akhlak. Ya lebih kepada madkhal ya, pendidikan ilmu akhlak. Ibnu Miskawayh ini memaknai jiwa sebagai substansi sederhana terdapat pada diri manusia. Ini yang tertuang dalam kitab ya, yang tidak dapat dikelompokkan dengan alat indera. Jadi kata Ibnu Miskawayh dalam kitabnya Tahzibul Akhlak, jiwa itu berbeda sendiri dengan organ tubuh manusia. Ia berpendapat bahwasanya jiwa bukan fisik dan bukan pula bagian dari fisik manusia, serta jiwa itu bukan kondisi fisik. Jadi bukan bagian, bukan kondisi. Kedudukan jiwa itu berasal dari substansi tertinggi dan mulia. Selanjutnya, kesehatan jiwa atau pembersihan jiwa dibagi menjadi dua bagian, yaitu menjaga kesehatan selagi sehat dan menyembuhkan di saat sakit. Ini lebih kepada condong pemikiran bahwasanya lebih baik menjaga, lebih baik mencegah daripada mengobati. Kemudian sebenarnya Ibnu Miskawayh ini lebih kepada seorang dari karya-karyanya, dia lebih kepada mengarah kepada hal medis, karena memang dia di sini ada saya tulis di makalah Ibnu Miskawayh juga menjelaskan bahwa di bawah jiwa terdapat daya pengenalan akal dengan akal seorang mampu membedakan baik dan buruk terhadap sesuatu. Ibnu Miskawayh mengelompokkan jiwa manusia kepada tiga bagian disebut dengan daya rasional, emosi atau jiwa emosional, dan daya syahwat nafsu. Ya, ini terdapat pada diri manusia. Seperti itu. Dan tiga-tiganya ini sebenarnya mempengaruhi sikap manusia itu sendiri. Jadi konteks penulisan Tahzib al-Akhlak karya Ibnu Miskawayh ini dia lebih kepada pemikiran filsafat Yunani. Jadi ada hubungannya memang dengan karya-karya Plato, Aristoteles. Jadi lebih condong kepada pendapat itu dari tulisan Ibnu Miskawayh ini. Jadi kalau kita baca transmisi epistemologi Yunani ke dalam dunia Islam, pasti ada di situ Ibnu Miskawayh yang memang dia seorang filosof Islam, bukan berarti mengagumi ya, tapi memang lebih condong kepada pendapat filosof dari Yunani seperti itu.
Ya, bisa kita lihat di epistemologi Yunani ke dunia Islam. Ada makalahnya itu, kalau saya tidak salah, Bu Vina pernah mempresentasikan itu. Nah, bagaimana relevansi tahzib akhlak ini pada masa kini pada psikolog pendidikan Islam? Jadi, pemikiran Ibnu Miskawih yang dijabarkan dalam buku Tahzib Akhlak tentang al-nafs al-bahimiyah, an-nafs as-subu'iyah dan an-nafs an-natik ini ada saya jelaskan di makalah, dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tingkatan-tingkatan daripada pemikiran Ibnu Miskawih ini dapat diimplementasikan pada kehidupan sehari-hari. Kemudian dan begitu juga sebagai solusi ataupun pendoban dalam menghadapi tantangan degradasi yang moral di masa sekarang khususnya bagi umat Islam. Nah, jadi ini ada nanti lagi-lagi nih hubung kait kepada dunia pendidikan Islam. Islam mengajarkan pendidikan akhlak al-akhlakul karimah dan menempatkan adab ataupun akhlak di atas ilmu. Tentunya harus memiliki formula dalam mencegah pengaruh yang berpotensi merusak moral. Jadi buku Tahzib Akhlak yang berisi tentang akhlak dan ilmu jiwa dapat menuntun manusia ketika mengarahkan hawa nafsunya ke arah yang positif dengan mengikuti pengetahuan yang akurat sehingga manusia tidak menghamba atau diperbudak oleh hawa nafsunya. Jadi relevansi atau tidak karya Tahzib Akhlak ini menurut saya makalah yang masih relevan. Bahkan sebagai solusi ataupun pedoman dalam menghadapi tantangan kerusaknya moral akhlak pada masa sekarang ini. Jadi ini salah satu buku karya Ibnu Miskawih dalam judul Tahzibul Akhlak. Dan ini ada saya tulis di kajian lekturnya dan saya kirim dalam bentuk PDF. Kemudian masuk At-Tabari. Jadi At-Tabari ini di kalangan YIN ataupun UIN sangat masyhur ya, terutama di kalangan kita. At-Tabari ini memang dengan buku yang paling fenomenal itu buku Firdaus Al-Hikmah. Buku ini ditulis pada abad ke-9 Masehi. Buku ini berisi tentang kajian psikologi yang sangat populer hingga pada masa modern. Pada masa sekarang ini aja masih banyak tulisan yang memang mengambil referensi daripada At-Tabari ini. Kemudian dia juga dinobatkan sebagai pencetus terapi penyakit jiwa. At-Tabari menghasilkan mengembangkan terapi penyembuhan penyakit jiwa pada saat ini disebut dengan istilah psikoterapi. Jadi itu berawal daripada pemikiran At-Tabari. Nah ini pemikiran At-Tabari ini berkembang di dunia pendidikan ya, akan saya jelaskan di sini. Dalam buku Firdaus Al-Hikmah itu, At-Tabari mengumpulkan pemikirannya bahwa untuk menyembuhkan pasien yang mengalami gangguan jiwa harus dengan melakukan sinergitas antara psikolog dan kedokteran. At-Tabari meyakini dengan memperhatikan aspek konseling, pasien yang mengalami gangguan juga akan mendapati peluang besar untuk disembuhkan. Jadi teman-teman semua, At-Tabari lebih menekankan bagaimana sikap dokter untuk melakukan pendekatan kepada pasien. Ini khusus untuk penyakit orang yang mengalami gangguan jiwa ya. Terus sang dokter mendalami persoalan apa yang dialami oleh pasien itu sehingga ditemukan pola pengobatan yang tepat. Artinya setiap pasien diperlakukan dengan perlakuan tertentu. Nah, karena kenapa? Pemikiran At-Tabari didasari dengan pemahaman terhadap sikap dan perilaku pasien yang pernah diamatinya, yang melakukan hal-hal lumrah yang dilakukan oleh manusia. Jadi orang yang mengalami gangguan jiwa itu dia juga melakukan hal-hal yang seperti dilakukan oleh manusia pada umumnya. Namun At-Tabari berpendapat bahwa adanya gangguan berlebihan terhadap imajinasi atau khayalan. Jadi menurut beliau hanya sebatas ada gangguan imajinasi. Namun pemikiran At-Tabari ini banyak dibantah oleh filosof, artinya karena seakan-akan At-Tabari ini menyederhanakan penyakit gangguan jiwa itu. Padahal kalau dikaji dalam ilmu Islam ya, orang yang mengalami gangguan jiwa maka batal, tidak wajib baginya melaksanakan ibadah, salah satunya sholat, kemudian puasa dan sebagainya macamnya. Orang yang kehilangan akalnya kan. Jadi itu suatu hal yang serius pendapat filosof yang lain. Namun At-Tabari seakan-akan menyederhanakan itu. Padahal pendapatnya ini
adalah sebagai upaya bagi dokter untuk menyembuhkan penyakit jiwa. Seperti itu. Kemudian bagaimana relevansi Firdaus Al-Hikmah ini di masa kini pada psikologi kependidikan Islam? Ya tentu sangat relevan ya untuk pendidikan Islam. Bagaimana seorang guru melakukan pendekatan secara intens kepada muridnya yang lemah dalam pembelajaran. Seorang murid yang mendapati kekurangan, ketidakmampuan ataupun kekurangan, kelemahan dalam menghafal, misalkan menghafal Al-Quran, menghafal pembelajaran, ataupun tidak semangat dalam belajar, jadi butuh pendekatan. Dan bisa juga dilakukan klasemen ya, artinya kelompok murid tertentu penanganannya khusus seperti itu. Kemudian ada kelompok tertentu lagi sehingga penanganannya juga lain. Artinya ada di sini takhasus. At-Tabari juga melakukan itu, pasien yang mengalami penyakit tertentu ditempatkan di satu tempat ataupun dikelompokkan. Jadi pemikiran daripada Firdaus dalam buku Firdaus Al-Hikmah ini masih relevansi dalam kependidikan Islam. Ya lebih luas, lebih lengkapnya lagi ada saya uraikan di makalah. Kemudian Fakhruddin Ar-Razi ini ini udah sedikit maju ya, tahun 1950 sampai 1209. Jadi An-Nafs War-Ruh. Jadi An-Nafs War-Ruh ini menurut saya karangan daripada Fakhruddin Ar-Razi ini lebih mengarah kepada tasawuf. Jadi kata Ar-Razi mengatakan bahwasanya tingkat tertinggi yaitu tingkat menghadap dan berurusan langsung dengan Sang Khalik. Jadi tingkatan-tingkatan manusia ya, seperti itu. Artinya kata Ar-Razi, seseorang ingin baik artinya ingin kebaikan, maka dia harus memulai dari dirinya untuk melakukan kebaikan. In asantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jadi memang karya Fakhruddin Ar-Razi ini banyak sekali mencatut daripada dalam ini ya, khusus dalam Nafs War-Ruh ini banyak mencatut ayat-ayat Al-Quran. Sehingga terkesannya itu seperti buku tafsir seperti itu. Di sini Fakhruddin Ar-Razi menyebutkan bahwa banyak ayat dalam Al-Quran yang menunjukkan jiwa bukan tubuh. Ya, di sini ada dalam beberapa surat saya uraikan, ada surat Al-Mu'minun, kemudian juga dengan surat-surat yang lain, ada surat Ali Imran, kemudian ada surat Nuh, ada surat Al-An'am seperti itu. Jadi pemikiran Fakhruddin Ar-Razi ini bahwa jiwa dan bukan tubuh yang mengatur tubuh menjadi diskusi menarik di kalangan cendekiawan. Jadi memang lebih kalau menurut saya Fakhruddin Ar-Razi ini sepemikiran dengan Ibnu Miskawayh ya. Pemikiran Fakhruddin Ar-Razi ini artinya apa yang diuraikan dalam karyanya An-Nafs War-Ruh ini perlu dikembangkan lagi untuk lebih menyadarkan bagaimana konteks keberadaan manusia itu, bagaimana dia sebagai seorang hamba dan bagaimana kewajibannya dalam sebagai khalifah lah di muka bumi ini. Fenomena yang terjadi di lingkungan masyarakat, baik di era klasik sampai modern, masyarakat yang mengalami atau menderita suatu penyakit secara spontan berpikir untuk banyak menghabiskan uang dalam pengobatan. Begitu juga untuk merawat atau menghiasi tubuhnya agar tampak menarik. Namun mereka tidak pernah berpikir untuk merawat atau menghiasi jiwa. Dia artinya begini, kata Fakhruddin Ar-Razi, sering berkembangnya zaman, orang lebih memang terpikir ketika mengalami suatu penyakit, ya sudah, berapa biaya perobatan, apa obat yang mujarab untuk itu. Itu tersadar ketika dia sakit, bukan berpikir untuk sebelum dia sakit. Begitu juga jiwanya lupa untuk diobatinya. Karena kata Fakhruddin Ar-Razi menyatakan bahwa perawatan tubuh harus dibarengi dengan perawatan jiwa. Jika seseorang hanya terpaku pada perawatan tubuh, maka dipastikan jiwa yang bermasalah. Selanjutnya, Fakhruddin Ar-Razi berpendapat bahwa penyakit yang dialami tubuh itu hanya dirasakan oleh penderita, namun penyakit jiwa dapat dirasakan oleh orang lain. Jadi pemikiran Fakhruddin Ar-Razi ini sering dicatut oleh penceramah Zainuddin NZ bahwasanya terkait dengan penyakit hati.
Jadi penyakit hati itu artinya apa ya? Orang lain yang tahu, kita nggak tahu. Misalkan penyakit hati kita itu bakhil, pelit ya. Kita pelit, kita nggak merasa dari kita itu pelit, tapi orang yang merasakan gitu. Kita orangnya pemarah gitu ya. Eh, Orang orang lain yang merasakan, kita nggak sadar gitu. Itulah yang harus kita kita apa ya kita hadapi. Ya maksudnya harus kita bereskan kita apa jiwa kita. Kemudian ada sebuah pernyataan daripada Fakhruddin Ar-Razi ini terkait dengan hati. Lupa saya kata-katanya ya. Ada saya hafal tadi. Tapi ketika dia ditanya kenapa seseorang itu hatinya gelisah, kenapa manusia itu tidak pernah tenang, kata Fakhruddin Ar-Razi, karena memang sifatnya seperti itu. Kolbun, kolbun itu lebih dominan bahasa Arabnya. Kalau kita lihat pun dari terjemahan kontemporer kamus, kolbun itu artinya hati, berasal daripada kolaba yuqallibu, artinya membolak-balikkan, terbolak-balik hati itu. Hari ini kita marah, besok kita senang, atau semacam itu perasaan ya, lebih kepada hati sifatnya. Kalau kita ini lebih pada posisi hati itu, makanya ada doa ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinika wa ta'atik, seperti itu. Jadi kita mohon kepada Allah agar hati kita itu tetap. Kalau hati tetap, jiwa kita juga jika jiwa kita juga tenang seperti itu. Kemudian selanjutnya kata Ar-Razi mengatakan bahwasanya yang menyebabkan hati mati itu ada 4. Yang pertama, anta'rifallah walam tu'tu haqqan, engkau mengenal Allah tapi engkau tidak mentaati sepenuhnya. Ini lebih contoh orang yang memang melaksanakan ibadah sholat, mengerjakan apa segala macamnya dalam ibadah Islam, tapi dia tidak mentaati Allah sepenuhnya, dalam arti kata masih percaya dengan hal-hal khurafat, masih percaya dengan jimat dan sebagainya. Kemudian yang kedua, anta kula nikmat Allah walam taskurunah, engkau memakan nikmat Allah tapi engkau tidak menikmati nikmat yang Allah telah berikan, tapi tidak mensyukuri. Kemudian antakra'ul Qur'ana walam ta'malubih, engkau, ini sindiran untuk zaman sekarang ya. Engkau membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, bahkan diperlombakan, ada MTQ, ada segala macamnya. Walam ta'malubih, tapi engkau tidak mengamalkan isinya. Dan yang terakhir, an ta'rifal mauta sayatika walam tasta'iddu bih. Engkau tahu bahwasanya maut itu akan mendatangimu tapi kamu tidak mempersiapkan dirimu untuk itu. Relevansi buku Nafs Waruh di masa kini pada psikolog. Jadi menurut saya buku ini lebih condong kepada kaum sufi saja. Jadi bagi lembaga pendidikan ya, ataupun pendidikan Islam yang lebih condong ke arah tasawuf ya cocok, relevan. Tapi di masa sekarang tidak, menurut saya sih pada dunia kependidikan Islam di aspek psikologi hal ini masih relevan di masa sekarang. Kedudukannya untuk menanamkan kesadaran terhadap para peserta didik untuk mengedepan ilmu dan akhlak, untuk untuk mencapai tingkatan ashabul maimanah al-muqtasidun, kata Ar-Razi. Ilmu yang dipelajari untuk diamalkan dan dibarengi dengan budi pekerti serta melewatkan proses perjalanan belajar dengan waktu yang tidak sia-sia. Jadi kesimpulan. Jadi pendidikan Islam dan psikologi itu tidak bisa dipisahkan karena sama-sama memang psikologi itu ataupun nanti konseling namanya untuk salah satu instrumen ataupun aspek yang mendukung keberhasilan dalam proses ataupun mencapai keberhasilan output daripada pendidikan itu. Itu alasannya. Kemudian psikologi tidak hanya berfungsi pada konsep penyembuhan dalam dunia medis saja. Apa yang dikemukakan oleh Ibnu Miskawayh, At-Tabari dan Fakhruddin Ar-Razi di makalah ini memiliki juga pengaruh dalam proses pendidikan dan pembelajaran. Jadi di aspek medis relevan, di pendidikan juga. Ibnu Miskawayh dan At-Tabari beserta Fakhruddin Ar-Razi merupakan tokoh Islam klasik yang populer
Ya, jadi karyanya itu perlu dikaji, karyanya itu dikaji, dikembangkan saat ini. Ketiganya memiliki karya-karya pada aspek psikologi yang berpotensi dalam sejumlah upaya aktivitas yang dilalui masyarakat di berbagai situasi dan kondisi. Jadi itu saja penyampaian yang dapat saya sampaikan terkait dengan isi makalah. Namun saya ingin menunjukkan terkait dengan lekturnya ya. Entah mana pun untuk saya taruh. Mudah-mudahan nggak hilang. Udah nampak Pak? Ada Belum, nampak? belum Pak. Belum, masih slide yang Pak. Bentar ya, dikit lagi. Sabar. Jadi ini Tahzib al-Akhlaq ya. Ada nampak Pak? Tahzib al-Akhlaq? Dah. Kitabnya ada nampak? Dah. Jadi untuk karya Ibnu Miskawih ini aja, ini saya ikuti kemarin apa kata Pak Junaidi. Bahkan rujukannya aja ataupun referensinya ada bahasa Prancis, kemudian ada bahasa Inggris. Jadi untuk karangan Ibnu Miskawih ini ya, aduh referensinya cukup banyak sekali ya. Jadi sampai berapa halaman ini? Jadi untuk satu kitab itu ada sekitar 522 halaman. Jadi beliau juga ada mengambil pendapat dari tokoh-tokoh lain seperti itu. Itu kitab Tahzib al-Akhlaq. Kemudian ini Firdaus al-Hikmah. Ada saya cari Firdaus al-Hikmah ini yang ditulis oleh Tabari, ini viral nih ya. Bahkan banyak ilmuwan-ilmuwan Eropa sepakat apa itu pun mencatut daripada pemikiran Firdaus Tabari dalam Firdaus al-Hikmah. Kemudian ada An-Nafs wa Ruh Fakhruddin Ar-Razi tadi. Namun yang saya survei hanya satu kitab saja, yaitu ya Ahmad Ibnu Miskawih tadi, judul bukunya Tahzib al-Akhlaq. Itu pertama kali dibukukan di Qaahirah, di Kairo. Kemudian kelompok temanya itu falsafah Islamiyah, jumlahnya 400 sekian, apa formatnya 401, jumlah kutipan Al-Qur'annya 30%, hadisnya 10%, kutipan kitab klasiknya 70%. Bahasa Arabnya itu ya memang bahasa Arab semua di situ kan, bahasa Inggris, bahasa Prancis ada 3%. Saya tidak tahu survei klasik ini apakah buku yang zaman sekarang atau buku klasik itu kita survei lekturnya. Tapi yang saya tulis di sini buku klasik itu. Jadi komentar saya terhadap buku ini, walaupun saya tidak baca semua, menurut saya Tahzib Akhlak karya Ibnu Miskawih ini lebih banyak dipengaruhi condong dengan pemikiran filsafat Yunani. Itu yang saya sampaikan tadi. Kemudian popularitas literatur karya Ibnu Miskawih pada umumnya didasari pemikiran dari para filsafat di bidang etika yang merupakan sailan dengan pendapat pernah dikemukakan oleh Plato dan Aristoteles. Rekomendasi buku Tahzib Akhlak sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Helmi Hidayat dan Ilyas Hasan pada tahun 1994. Namun terjemahan itu hanya 199 halaman. Untuk menjabarkan isi Tahzib Akhlak tentu belum cukup dalam mengulas karya Ibnu Miskawih tersebut. Untuk mendalami buku Tahzib Akhlak perlu sedikit pemahaman filsafat dan sangat direkomendasikan untuk kalangan peserta didik pondok pesantren ataupun perguruan tinggi. Khususnya jurusan bahasa Arab ya. Ya itu saja yang bisa saya sampaikan. Tentunya banyak sekali kekurangan daripada penyampaian saya ini, entah ada hubungannya atau enggak, tapi saya sudah berusaha dalam perkuliahan lektur pendidikan Islam ini. Saya kembalikan kepada moderator dan berharap kepada Pak dosen kita untuk mengarahkan bagaimana sih seharusnya perbaikan dari apa ya kekurangan dari makalah yang saya tulis. Begitu juga dari hasil diskusi bersama teman-teman. Baik, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Pak Andika Nopriadi
yang telah mempresentasikan makalahnya dengan judul Lektur Klasik Pendidikan Islam, Genre Psikologi. Sangat menarik makalah yang disampaikan Pak Nopriadi ini. Memang ini sangat menarik membahas psikologi dan juga memang bisa dikatakan dikuasai oleh memang pemakalah. Wah, mana? Ini jangan mancing-mancing Pak, nanti Iya. ribut nanti ini. Itu Pak Saripudin udah siap-siap beli itu. Seperti pakarnya ini, pakar sepertinya memang Pak Andika ini. Lagi Itu menyangkut psikologi. itu, itu Pak Saripudin udah WA saya itu. Apa yang dijelaskan dia? Iya, ya. Memang hampir saya sebutkan Pak Saripudin udah siap-siap untuk menyampaikan pertanyaan apanya nih tentang psikologi ini. Menarik sekali apa yang disampaikan oleh Bapak tadi, yaitu membahas tentang Ibnu Miskawait dengan kitabnya Tahzibul Akhlak dan At-Tawari dengan kitabnya Firdaus Al-Hikmah dan Pak Fahrudin Ar-Razi dengan kitabnya An-Nafs Waruh. Sehingga memang memancing Pak Saripudin untuk menyampaikan pertanyaan. Dengan tidak memperpanjang waktu, saya silakan Pak Saripudin menyampaikan pertanyaannya. Beliau nanya di belakang nanti itu. Enggak di depan. Silakan Pak Saripudin, mungkin ada yang mau ditanyakan nih. Pertanyaannya kenapa nembak 12 pas ini moderatornya? Ini dokter kita nih Pak, dokter kita yang dokter dan makalahnya juga mengenai kedokteran juga. Sangat mengena nih Pak. Pak Nurman nampak dari wajah Pak Muhammad Saripudin itu. Dia memang udah berencana itu. Gawat. Silakan Pak, bapak-bapak yang lain juga. Ya, yang lain dulu, yang lain. Iya. Jangan diadu saya dengan jenderal. Saya itu. Silakan Bu Bina, Pak Sabnial. Baik, saya aja dulu Pak Nurman. Ya, silakan Pak Saripudin. Nah, itu dia. Gatot Nurmantio. Ini banyak jenderal di kelas kita ini. Ya, ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita muliakan bersama dosen pengampu mata kuliah Lektur Pendidikan Islam, teman-teman ruang PDIP, wabil khusus kepada moderator, dan tentunya bersama dengan pemakalah ya, mengenai lektur ataupun judul makalah saudara Andika, lektur klasik kependidikan Islam, genre psikologi. Tentunya ini banyak yang harus dijelaskan oleh saudara pemakalah. Tentunya pertama lektur. Kalimat yang pertama juga klasik. Kependidikan oke, kita bisa pahami. Kemudian Islam, genre psikologi. Tentu di dalam pendidikan Islam ini ada banyak jenis genrenya gitu. Mungkin ada genre ini yang kami pahami kan tentu jenis ya. Mungkin ada bisa dijelaskan lah gitu oleh saudara pemakalah bahwa di dalam pendidikan Islam ini ya yang ada lektur klasiknya gitu ya. Genre apa saja. Jadi mungkin boleh jadi dalam kependidikan Islam terdahulu itu tidak ada, tapi ada di mutakhir ini atau di abad sekarang ini. Singkat cerita itu mungkin yang ingin kami ketahui gitu ya. Genre apa saja yang di lektur klasik itu, kalaulah katakan nanti ada
jenis genre adab umpamanya, atau ada genre tasawuf begitu. Nah, pertama tadi jenis genrenya itu apa saja yang ada, mungkin di sekarang ini tidak ada lagi atau tidak diamalkan lagi. Jadi minta penjelasan kepada saudara pemakalah. Mungkin itu saja Pak Moderator, Pak Nurman. Ya, terima kasih pada Pak Syarifuddin yang telah menyampaikan pertanyaannya. Mungkin bisa dipahami Pak Andika pertanyaannya Pak Syarifuddin. Silakan Pak. Jadi terima kasih kepada moderator. Apa yang disampaikan Pak Syarifuddin itu tadi berhubungan dengan RPS kita, bahwasanya ada banyak genre ya. Pemakalah sebelumnya itu terkait dengan adab atau akhlak. Nanti ada genre yang lain di makalah saya ini, genre psikologi. Namun saya memang berusaha untuk menguraikan terkait dengan genre psikologi ini dari lektur klasik. Lektur klasik ini, lekturnya kan nanti kalau bahasa sederhananya, kalau di majalah Al-Haitiyah, majalah dinding, lektur itu sering dimaknai dengan bahan bacaan. Lektur kayak gitu. Artinya memang bahan bacaan ataupun naskah ataupun karya ilmiah ataupun tulisan klasik yang memang pada abad ke-17 ke bawah ya, yang berbicara terhadap psikologi seperti itu. Jadi uraian dari makalah saya ini hanya fokus kepada psikolog saja. Nanti di mata kuliah lain, di genre-genre yang lain seperti itu. Harus dicari juga lekturnya. Kan itu. Ini kita kan repot nih kan lekturnya ini. Masalahnya lekturnya klasik semua. Nanti dijelaskan lagi. Nah, di sini ada 3 tulisan yang saya sebutkan tadi itu. Ada karya Ibu Nunis Kawai, Tahzib Akhlak, kemudian At-Tabari, Firdaus Al-Hikmah, kemudian terakhir ada Fakhruddin Razi dalam kitabnya Ar-Ruh wan Nafs, itu seperti itu ya. Jadi untuk apakah ada genre-genre lain, ya pasti ada. Nanti akan kita bahas di judul makalah yang lain. Kemudian apakah ada genre yang memang dahulu itu ada genre-genre yang lain yang unik? Wallahu alam, saya tidak tahu. Tapi pada dasarnya sesuai dengan RPS kita mengikuti pembelajaran yang diarahkan oleh dosen kita terkait dengan itu pembahasan makalah yang sudah dibagikan seperti itu. Itu saja Pak Moderator. Saya rasa karena memang kita ini masih meraba-raba terkait dengan genre, lektur, apa segala macam ya. Lebih baiknya langsung kita serahkan kepada Pak Dokter daripada yang lain nanti nanya saya. Nanti ditanya lagi sama Pak Syarifuddin, itu bukunya apa udah dibaca dari halaman keberapa sampai halaman keberapa? Masih pusing lagi. Silakan Pak Dokter. Ya. Terima kasih kepada Pak Andika. Menurut saya memang jawabannya udah pas sekali, lektur, bahan bacaan ya kan, genre bagian gitu. Udah pas sekali mungkin. Mungkin masih ada kawan-kawan yang lain yang mau menyampaikan pertanyaan. Disilakan. Nah itu Bu Vina tuh. Silakan Bu Vina. Enggak, Ibu nggak mau tanya apa hubungan genre adab sama psikolog? Astagfirullah. Itu aja Pak Moderator, mungkin kawan-kawan. Masih ada kawan-kawan lagi yang menyampaikan pertanyaan? Mas semua. Pak Burhan Karena mungkin? nampaknya semuanya pada masih bingung ini kan. Ya. Masih awal-awal dengan Moderator, ya. kalau nggak ada yang bertanya, saya bertanya. Ya, silakan Pak Aswar, silakan. Selesai. Jadi, terima kasih Pak Moderator. Izin Bapak Profesor pembimbing kami. Di samping kawan-kawan, saudara pemakalah yang saya hormati. Jadi, ini kan nanti kita masing-masing buat makalah ini. Ya. Udah dibagi-bagi kan gitu.
kalau saya perhatikan ini sekedar apa ya, sekedar diskusi ya, bukan berarti saya salahkan, tidak. Kalau saya lihat di silabusnya itu nggak masuk 3 ini. Apa saya salah lihat kan? Nggak masuk 3 kitab ini. Pertama Ibnu Maskawai ya, Ibnu Miskawai, kemudian Tabari. Ini At-Tabari maksudnya Jarir At-Tabari ya. Farudin. Hah? Ya. Kemudian satu lagi apa yang tadi itu? Farudin Ar-Razi, Pak. Farud Ar-Razi. Tiga-tiganya memang kalau saya lihat Abu Ja'far Muhammad At-Tabari ya, Jarir At-Tabari ya. Jarir At-Tabari ini berarti pengarang tafsir At-Tabari kan gitu. Kalau saya lihat di silabus ini, enggak ada dia tiga-tiganya. Apakah kita nanti boleh juga buat gitu? Ini sekedar ini maksudnya paham ini apa ya secara maksimal ya, karena memang kita baru kuliah S3 ini kan baru kali ini kan gitu kira-kira. Dan baru kali ini pula kita mengikuti perkuliahan di UIN ini bidang studi lektur. Karena kalau kita buat sesuka hati kita nanti nggak sesuai dengan perkuliahan kan. Makanya diarahkanlah kita oleh dosen kita. Nah, yang akan kita buat itu apakah boleh kita buat dari kitab lain selain yang ada di sini ya, dari yang ada di list ini. Jadi teknis aja lah sebenarnya yang saya tanyakan ini. Biar nanti ke depan saya pun lebih leluasa dan lebih mudah membuat makalahnya gitu, saudara pemakalah. Demikian Pak Moderator. Ya. Mungkin enggak perlu dijawab oleh Pak Andika lagi, mungkin Pak. Jadi hanya saya jawab juga itu. Silakan. Dijawab. Nanti kita serahkan kepada Pak Junaidi. Saya tengok dari tadi kok enggak ada ini yang 3 ini. Maksudnya ya. Saya hanya fokus kepada judulnya saja, genre psikologi. Kemudian lektur klasiknya. Jadi saya lihat saya memang offset daripada RPS yang ditentukan itu. Tapi menurut saya sih ini bukan menjadi kewajiban juga sih. Itu yang saya bisa kuasai daripada, karena itu masyhur ya, karangan Ibnu Maskawai, kemudian At-Tabari tadi dengan Firdaus Al-Hikmah, dan terakhir Farudin Ar-Razi. Jadi soal nanti itu bisa atau tidak bisanya lebih kepada Pak Junaidi yang menjelaskan kepada kita. Namun saya secara pribadi, artinya saya tidak lari dari klasiknya, dan saya tidak lari dari judulnya yang berkaitan dengan genre psikologi. Begitu Pak Azwar Nur. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Pak Andika. Saya kira tidak ada yang mengingatkan supaya beliau. Oke, saya kembalikan. Silakan Pak Nurman. Ya, oke Pak Andika, Pak Azwar, terima kasih. Mungkin kawan-kawan yang lain sudah tidak ada lagi yang mau menyampaikan pertanyaan. Untuk itu kita mintakan kepada Pak Doktor untuk membimbing kita dalam mata kuliah ini. Kebetulan kami Pak izin Pak masih pertemuan kedua, jadi mungkin belum pas sekali dengan RPS perkuliahan kita. Kami mintakan bimbingan arahan dari Bapak. Silakan Pak. Pak Prof, sepertinya kawan-kawan sudah tidak ada lagi yang mau menanggapi. Kami akan arahan Bapak. Nggak ada lagi yang mau menanggapi ya? Nggak ada Biasanya lagi. yang tak mau menanggapi itu 2 gendang itu. Karena paham atau karena memang tak paham sama sekali. Jadi kita pun nggak tahu nih mana yang paham atau tidak. Oke. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah.
Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la haula wa quwwata illa billah rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama, saya ingin katakan secara terus terang Pak Andika hari ini offside dan dia telah melakukan bid'ah dolal. Bid'ah dolalah wa qul dolalah. Kenapa? Karena dia tidak sam'an wa ta'an, tapi sam'an wa karhan. Jadi dari apa namanya ya Azwar Ramnur. Jadi yang disampaikan beliau ini nggak ada di silabus. Jadi kalau merujuk kepada kisah Nabi Yunus bin Matta, Nabi Yunus itu offside. Jadi dia belum lagi disuruh untuk hijrah, dia udah hijrah duluan. Jadi ada ini saya suka sejarah, saya tidak ahli sejarah, cuma saya suka aja. Karena sejarah masa lalu itu akan menjadi indah masa depan kita ini. Kesalahan Nabi Yunus ini, dia kan bilang sama sama umatnya, kalian kalau tak beriman kalian nanti akan datang bala, kalian akan diazab kalian ini. Jadi belum lagi dia bilang dalam waktu 3 hari ke depan ini azab akan turun. Kalau tak beriman juga kalian, mampuslah kalian nanti diazab Allah itu. Jadi rupanya Yunus bin Matta ini dia a priori juga dia underestimate. Ya, mungkin juga orang yang beriman. Udah berlalu 1 hari enggak juga ada beriman. Berlalu 2 hari enggak juga. Jadi belum sampai 3 hari dia udah cabut dari kampung tuh. Pergi dari kampung tuh. Jadi karena dia hari-hari di kampung tuh dan masyarakat melihat, oh kok nggak ada lagi Yunus nih, kemana perginya? Kata orang tuh mungkin melarikan diri. Oh kalau dia lari berarti betul-betul mau azab turun. Kenapa? Tak mungkin azab tuh ada dia di sini. Maka dia lari duluan. Jadi karena dia lari duluan itu muncul hidayah dan insaf lah warga negara masyarakatnya. Akhirnya orang tuh beriman semua. Sementara mereka tuh beriman, Nabi Yunus nggak ada lagi di kampung tuh. Begitu udah pergi dia, udah sampai 3 hari, terus balik lagi dia. Tengok dulu orang nih, orang tuh selamat atau enggak, kan? Rupanya tengok kampung tuh masih ada banyak kampung. Dia nggak tahu apa yang terjadi di kampung tuh. Karena nggak ada yang WA dia, nggak ada yang melaporkan Instagram kan. Jadi katanya, kok ada mana-mana aja orang tuh. Mana ceritanya nih katanya. Akhirnya kadang udah malu, pergilah berangkat Nabi Yunus bin Matta ini meninggalkan kampung itu. Kenapa? Dia udah kalah malu. Kalau pulang nanti takut dia gini. Apa kata umatnya? Alah, kau bilang mau turun azab, enggaknya. Karena ditengoknya setelah 3 hari enggak ada yang azab itu turun. Dia tak tahu orang udah beriman di kampung. Nah, jadi Nabi Yunus itu dia di bahasa tanda kutipnya dikerjai Allah dia. Kenapa? Dia offside. Offside. Belum disuruh hijrah, udah hijrah duluan. Jadi kira-kira makanya Nabi Muhammad tuh tak akan pergi hijrah sebelum diizinkan untuk hijrah. Jadi gitu ya. Jadi Pak Andika hari ini, tadi bagus, tadi siang, tadi pagi. Tapi siang nggak tahu saya, karena 3 makalah itu offside. Kreatif. Offside kartu merah. Kreatif itu, Prof. Ya. Itu lebih nah itu kan. Itu lebih nah. Bid'ah itu kan nanti kan kreatif. Jadi hari ini dia kartu merah. Oke. Jadi gini. Nggak apa-apa. Hanya saja gini. Berkreasi itu boleh. Cuma jangan menghilangkan. Jadi kalau bahasa usul fikihnya apa tuh ya? Mala yudroku kulluh la yutroku kulluh. Jadi kalau nggak bisa dapat semua, jangan hilangkan semuanya pula. Dapat 1-2 genre tadi itu jadilah. Ini hilang terus dia. Ini hilang. Saya benar. Saya cek bro kali berbolak-balik. Apakah silabus yang saya kasih salah atau gimana? Saya pikir gitu. Rupanya bukan salah saya. Jadi ketika Pak Nur tadi bertanya, saya udah senyum-senyum aja. Karena apa yang ingin saya sampaikan ternyata sudah disampaikan duluan sama Pak Azwar. Ya, Pak Azwar. Oke. Pertama gini, kalau bicara soal ulama, terutama ulama-ulama klasik,
kita harus hati-hati lah. Karena banyak nanti nama tuh yang sama, tapi orangnya berbeda. Bahayanya kita, takutnya dolun mudilin. Jadi udahlah kita nyasar, bahwa orang lain ikut nyasar. Jadi kalau kitab apa tadi itu? Yang disampaikan tadi terkait dengan kitab Firdaus Al-Hikmah. Ya. Firdaus Al-Hikmah itu bukan dikarang oleh Ibnu Jarir At-Tabari, si Sohibut Tabari. Nah, jadi dia apa namanya? Namanya itu kan Ali Ibnu Sahal Rabban At-Tabari. Jadi dia lahir di Persia itu kan pada apa itu tahun 870, dan dia ini adalah guru dari Fakhrur Razi tadi, Imam Fakhrur Razi tadi, memang dia gurunya itu. Tapi bukan Ibnu Jarir At-Tabari. Nah, Ibnu Jarir At-Tabari itu namanya Imam Muhammad Abu Ja'far bin Muhammad bin Jarir At-Tabari. Nah, jadi nama satu Jarir At-Tabari, satu lagi Ali Sahal Rabban At-Tabari. Jadi namanya sudah beda. Nah, gitu. Jadi kalau Ibnu Jarir At-Tabari itu yang itulah pengarang Tarikhul apa? Tarikhul Rasul Muluk atau Tarikh At-Tabari namanya. Juga tafsir At-Tabari juga gitu. Jadi beda orang nih. Udah beda orang. Kalau Ibnu Jarir At-Tabari itu dia bukan ahli psikologi. Dia nggak psikologi. Dia memang ahli sejarawan, kemudian dia tafsir gitu. Ada beberapa kayaknya lain. Kemudian terkait dengan tadi apa ya? Memang nama ini bisa nyasar kita. Contoh misalnya Ibnu Hajar Al-Haytami, ada Ibnu Hajar Al-Asqalani, ada Ibnu Hajar, bukan Ibnu, ada Haythami, ada Haytami, dan ada Al-Asqalani. Nah, itu orang yang berbeda. Banyak orang kadang-kadang menyamakannya, padahal beda. Ibnu Hajar Al-Haythami itu adalah guru dari Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tapi Ibnu Hajar Al-Haytami itu tak berguru dengan Ibnu Hajar Al-Asqalani, tapi melalui gurunya lagi. Jadi namanya sanad itu. Jadi Ibnu Hajar Al-Haytami itu dia berguru dengan Imam Zakaria Al-Ansari, ini mazhab Syafi'i ini. Berguru dengan Ibnu Hajar Al-Haytami itu berguru dengan Imam Abu Zakaria Al-Ansari. Abu Zakaria Al-Ansari ini berguru dengan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, jadi antar Ibnu Hajar Al-Haytami dengan Al-Asqalani itu tak ketemu, karena itu kakek gurunya. Yang berguru dengan Ibnu Hajar Al-Asqalani itu adalah Imam Zakaria Al-Ansari itu. Imam Zakaria Al-Ansari itu sezaman dengan Imam Romli. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i itu terkenal itu dengan Imam Romli dan Imam Abu Zakaria Al-Ansari. Jadi gitu ya. Jadi hati-hati dengan nama. Jadi slip nama ini bisa bahaya. Saya ada kejadian gara-gara nama sama. Itu di UIN itu ada nama 2 Junaidi. Satu di Usuluddin, satu lagi Tarbiyah. Saya kan di Tarbiyah atau pasca gitu kan. Itu saya kena potong itu. Kena potong di koperasi. Kena 3 bulan saya kena potong. Dipotong uang saya dipotong. Saya nggak tahu pemotongan. Saya kalau gaji ini sampai sekarang saya tak tahu berapa gaji saya. Bukan karena banyaknya, karena sedikitnya. Jadi malah saya ngingat-ngingat. Nah itulah. Jadi datanglah sekretaris sekretaris itu koperasinya. Pak John tahu nggak kalau Pak John udah kena potong 3 bulan? Loh, potong kenapa? Di koperasi. Kenapa dipotong? Saya bilang, saya tak pernah minjam koperasi. Iya, itulah kesalahan kami. Ada nama Junaidi aja nama dia. Saya kan ada arsyadnya. Junaidi aja, dia minjam koperasi, dosen Usuluddin. Jadi 3 bulan saya kena potong hanya gara-gara nama sama. Saya bilang bukan perkara potongnya, tapi perkara kecewa saya ini tolong kalian balikkan 2 kali lipat, saya bilang. Karena memotong sesuka hati kalian aja gitu. Nah, gitu. Jadi ini akibat salah nama tadi. Baik ya. Jadi tadi udah bicarakan tadi tentang genre. Genre itu kan pertemuan lalu juga dipertanyakan mungkin ya sama Pak Sarifuddin mungkin ya. Kalau kita lihat kamus KBBI itu kan genre itu artinya kan jenis gitu ya. Atau tipe atau kelompok gitu. Jadi makanya ada genre adab berarti jenis atau kelompok adab. Ada jenis atau tipe psikologi, ada klasifikasi ilmu, seperti itu. Jadi kita dalam mata kuliah adalah untuk melihat bagaimana bacaan-bacaan atau lektur tadi itu
lecture itu ya, lektur atau naskah-naskah atau kitab-kitab terkait dengan genre masing-masing tadi. Ada yang genre adab tadi, ada genre kasih ilmu, ada psikologi dan segala macam. Jadi nanti ini tidak muncul lagi di pertemuan-pertemuan selanjutnya untuk mempertanyakan apa sih genre itu. Nah, jadi lihat aja KBBI, maka anak pasca itu atau yang S2 S3 itu wajib punya kamus KBBI. Saya dulu dianjurkan tuh sama almarhum Allahyarham Profesor Ramli Abdul Wahid. Ketika masuk dulu mata kuliah hadis di S2 sama dia bilang, masa anak pasca udah S2 tak punya kitab tak punya buku KBBI, itu wajib itu dibeli. Maka saya beli. Tapi sekarang udah alhamdulillah dengan sudah banyaknya bukan banyak ya, sudah muncul di internet itu, jadi bisa ada KBBI online segala macam, jadi untuk memudahkan kita juga untuk mengakses. Jadi gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi ke depan nanti kita berharap sesuai dengan khitbah lah, kita berjalan sesuai khitbah supaya apa yang diinginkan itu dapat tercapai. Ketika membahas tentang psikologi, kenapa Ibnu Miskawai ini tak dimasukkan ke dalam referensi, ya, termasuk dalam referensi referensi yang termasuk psikologi? Kenapa? Karena dia masuk nanti genre adab, gitu. Karena dia terkait dengan akhlak, gitu. Itu makanya tidak dimasukkan di genre psikologi ini, gitu. Nah, yang kedua, dan genre adab pun kita nggak masukkan Ibnu Miskawai ini. Kenapa? Karena sudah banyak dibahas orang tentang itu, maka kita akan pengen mendapatkan ilmu yang berbeda lah, begitu ya. Baik, jika tadi misalnya Pak Andika itu konsisten dia membedah dari pendidikan, paling kita hari ini bisa membaca, ternyata ada kitab Imam Ghazali itu yang sering kita lupakan, itu Qimiatus Sa'adah. Kalau dalam silabus kita ini dari versi Inggrisnya itu Chemistry of Happiness, gitu ya. Jadi kalau yang saya baca itu yang versi Arabnya. Versi Arabnya itu adalah Qimiatus Sa'adah. Kimia itu ya kimia. Jadi chemistry lah, chemistry kalau bahasa Inggris itu. Chemistry, alchemy of happiness, gitu ya, kalau dalam bahasa Inggrisnya. Jadi bagaimana kebahagiaan itu versi Imam Ghazali seperti apa, gitu. Tapi ini konsepnya bukan bahagia secara psikologi umum hari ini, tapi bahagia dalam aspek psikologi Islam, gitu. Jadi menurut Imam Ghazali itu bahagia itu, kata dia, makanya kalau kita cek bukunya itu Qimiatus Sa'adah itu bukunya tipis. Sama seperti tadi misalnya Pak Andika tadi menjelaskan tentang buku Tahzibul Akhlak. Jadi Tahzibul Akhlak yang yang dirujuk oleh Pak Andika itu sudah ditahqiq. Jadi makanya sampai 500 halaman. Jadi sebetulnya Tahzibul Akhlak itu cuma 70 halaman, Pak. 70 halaman saja. Dia nggak pala banyak, gitu kan. Cuma ada di sekitar 60 ke 70 halaman saja. Saya punya kitabnya, tapi dalam bentuk PDF juga. Jadi nggak pala banyak. Jadi yang banyak itu yang sudah tahqiq dan di komentari gitu, sehingga sampai tadi ada bahasa Perancis gitu. Cuman bisa muncul bahasa Perancis. Ibnu Miskawai itu meninggal tahun 1078 ya, kalau nggak salah saya. Itu Perancis zaman itu masih pakai cawat aja tuh Perancis, belum kenal lagi tentang belum kenal dengan belum lagi Renaissance ya, gitu ya. Jadi mereka masih pakai koteka lah kalau di sana. Kalau di Papua sana itu masih the dark of arts gitu. Jadi masa gelap mereka itu. Seperti itu ya. Jadi kalau ada Perancis segala macam itu ada komentatornya, muhakkik namanya, atau editor-editor belakangan yang menambah-nambahi gitu. Baik, itu sekilas dengan informasi tadi itu. Saya ingin meluruskan saja, walaupun mudah-mudahan lurus gitu ya. Oke. Jadi kalau misalnya kita membaca Imam Ghazali tentang Qimiatus Sa'adah itu, jadi dia bilang gini, kebahagiaan itu, kata Imam Ghazali itu,
jika ada 4 aspeknya. Pertama, kita mengenal diri kita. Nah, gitu. Jadi Qimatus Sa'adah itu pun kitab tipis. Kita yang tipis-tipis saja. Tapi cerita ini 40 berapa ini ya? 48 halaman. 48 halaman itu sudah samaan dengan daftar isinya. Jadi kalau isinya cuma 45 halaman. Jadi Qimatus Sa'adah itu 45 halaman. Tapi Imam Ghazali itu menceritakan bagaimana kita bahagia itu persidia, namanya Qimatus Sa'adah tadi. Bagaimana chemistry-nya sebuah kebahagiaan itu, kata beliau, yang pertama adalah kita mengenal diri kita. Jadi kata beliau begini, fi ma'rifatin nafsi. Jadi kita harus mengenal diri kita dulu. Nah, jadi diri itu harus dikenal dulu. Siapa kita ini, gitu kan? Jadi kalau dalam orang tasawuf itu atau orang tarikat itu mengenal diri katanya. Kaji mereka tuh begini, mengenal diri, siapa diri terdiri, diri terperi, istilah-istilah begitulah. Saya tak menjelaskan tentang itu. Artinya kalau sudah kenal diri kita, maka dalam Ihya Ulumuddin itu Imam Ghazali itu menukil kata hadis. Man arafa rabbahu, Man man arafa nafsahu arafa rabbahu. rabbahu. Man arafa rabbahu, man arafa nafsahu arafa rabbahu. Jadi siapa yang mengenal Tuhannya atau dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Cuma oleh para muhakkik hadis, dia katakan itu hadis dhaif segala macam. Saya tidak dalam posisi kita, karena kita juga bukan ahli hadis. Kalau saya pribadi, saya cuma ahli hadas. Jadi saya percaya saja dengan Imam Ghazali, karena bagi saya gini, ketika Imam Ghazali menjelaskan itu, dia hadis itu dihafal di luar kepala aja. Jadi tidak lagi seperti kita nengok laptop, nengok apa baru kita bacakan. Kalau beliau tidak. Jadi kita kenal diri dulu. Kalau sudah kenal diri kita, maka siapa kita ini sebetulnya? Kalau sudah kenal kita, siapa diri kita ini, maka kita akan tahulah untuk apa kita di dunia ini, kemudian apa yang mau kita lakukan. Nah, itu kata beliau seperti itu. Jadi ini katanya. Saya bacakan hadis ini, fatslun fi ma'rifatin nafs. Jadi man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Nah, itu kata beliau nih. Saya nukil ini. Kata beliau ini hadis Nabi. Hadis Nabi qala Abul Muzaffar bin As-Sam'ani. Dia kan tentang gitu di bawah itu dibuatnya dalam. Jadi kalau kawan bisa nanti cek kitab itu Qimatus Sa'adah. Nah, jadi siapa yang mengenal dirinya akan mengenal Tuhannya. Maka dalam Al-Qur'an gini dibilang, wa fi anfusikum afala taqilun. Pada dirimu itu apa nggak pernah kau perhatikan gitu. Jadi kita kadang-kadang ke langit kita perhatikan, tapi kita lupa pada diri sendiri. Maka kita dicela oleh Al-Qur'an. Wa fi anfusikum afala taqilun. Pada diri kalian apa tak diperhatikan? Ada konsep yang bagus dalam diri ini. Pertama gini. Ternyata alam semesta ini ada dalam diri kita. Misal, di alam ini ada hujan. Ternyata dalam diri kita ada hujan. Kata Imam Ghazali. Apa hujan kita itu? Air mata. Nah, di dalam apa namanya? Di dalam diri kita itu ada di alam semesta ini ada namanya petir. Dalam diri kita juga ada petir. Apa kira-kira petir kita itu, Bapak, Ibu? Bersin mungkin, Pak. Emosi. Arah. Hah? Emosi. Emosi ya? Dokter. Emosi. Emosi ya. Jadi dalam diri kita itu ada petir. Mana petir? Suara kita. Coba tengok. Kalau kita udah diam, kita bilang itu sama seperti geledek, buam gitu kan. Apalagi kalau kita menggunakan sound system yang 3000 watt. Itu bisa pecah itu asbes kita. Di dalam semesta ini ada hutan. Dalam tubuh kita juga ada hutan. Mana hutan kita? Hah? Ada nggak kira-kira hutan dalam tubuh kita ini? Bulu. Rambut, bulu-bulu. Ada ya? Iya. Jadi bahasa lain dari hutan itu adalah rambut. Rambut ini masalahnya beda tempat, beda nama. Nah, itu dia. Kalau di kepala, kalau di kepala namanya rambut, kalau di bawah hidung namanya kumis,
Di bawah mulut namanya jenggot. Ah, itu jadi barangnya sama, cuma beda nama aja. Dan di bawah selanjutnya nggak saya sampaikan. Itu udah orang dewasa udah paham, udah paham ya. Ah, itu kan. Nah, jadi di dalam tubuh kita tuh ada hutan. Terus bagaimana kalau di alam semesta ini ada rembulan dan matahari? Ya, di tubuh kita juga ada bulan dan matahari. Mana itu? Mana itu? Mana bulan dan matahari kita? Pikiran kita Pak Dokter. Memberikan pencerahan. Bulan dan matahari kita itu adalah mata kita sendiri. Oh. Coba, ketika matahari sudah tiada, gelap dunia kan? Nah, sekarang coba Bapak Ibu pejamkan mata, kira gelap atau terang dunia kita? Gelap. Makanya kalau pejamkan mata itu gelap. Di alam semesta ini juga ada laut. Nah, sekarang pertanyaan, mana laut kita? Mana laut kita? Perut. Ya, betul. Perut. Laut itu apa saja masuk ke dalam, isi tak akan penuh-penuh lautan itu. Mau sampah dibuang, mau apapun dibuang, bantailah ke laut itu. Dia tak akan pernah penuh. Nah, jadi dalam diri kita juga gitu. Apapun masuk ke dalam perut tak pernah penuh. Lontong, sambal, mau risol, mau apa kita makan, mau durian, mau rambutan, besok pagi kosong lagi dia. Jadi hebat ya. Apa namanya? Bagaimana analisa Imam Ghazali itu luar biasa. Jadi ketika menganalisa ayat dari wabi apunsikum afala taqilun itu, jadi benar itu memang. Allah bilang, mari diri kita ini tak pikir-pikirkan kita. Nah, tapi kalau dalam kita perkuliahan yang pertama dipikirkan ya makalah lah. Saya pikirkan diri dulu. Makalah pikirkan dulu, selesaikan ya kan. Baru yang lain. Gitu. Jadi kalau sudah dirinya dikenal, siapa diri tadi, barulah kita mengenal Allah. Nah, kata Qimatus Sa'adah itu begitu. Jadi yang kita kenal itu Allah. Bagaimana mengenal Allah. Nah, Allah itu gimana? Tapi tengok, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi izatillah. Jadi yang kita pikirkan itu adalah ciptaan Allah, jangan pikirkan Allah. Satu kali ditanya Rasulullah ini, ya Rasulullah, ketika Isra Mi'raj itu apakah kau bertemu dengan Allah? Kata Ibnu Abbas. Kata Rasulullah apa? Saya hanya bertemu dengan cahaya. Hanya bertemu dengan cahaya. Maka sejalan dengan Al-Quran, Allahu nurus samawati wal ard. Nah, itu. Jadi apakah cahaya yang dilihat Nabi itu adalah representasi dari zat Allah? Enggak. Kalau itu terjadi, maka ayat Quran laisa kamislihi tak berlaku. Berarti. Jadi cahaya yang masuk itu bukanlah cahaya adalah wujud dari zat Allah, tapi adalah apa namanya Allah menunjukkan rahmatnya kepada Nabi. Baru kalau sudah mengenal diri, kata Imam Ghazali, baru kita kenal Allah. Setelah kenal Allah, baru kita kenal dunia. Jadi dunia ini apa sebetulnya? Nah, itu dibahas beliau ini dalam buku yang tak lebih dari 50 halaman tadi. Nah, setelah kita mengenal dunia, baru kita akan kembali kita ke akhirat. Yang keempat, kita harus mengenal akhirat. Akhirat itu adalah sesungguhnya tempat kita yang dulu ketika kita terlempar dari sorga itu, sebetulnya itu adalah bagian daripada proses kita untuk hari ini kita berada di dunia, insya Allah akan kembali lagi di akhirat nanti. Maka inilah kunci-kunci kebahagiaan itu, kata Imam Ghazali. Jadi kalau sudah kenal diri, kenal Allah, kenal dunia, kenal akhirat, tenang. Kita akan hidup akan tenang, karena kita tahu dari mana kita berada, sedang di mana kita berada, dan tujuan kita mau kemana. Mungkin itu yang bisa saya simpulkan dari salah satu kitab yang kita jadikan survei hari ini tentang Qimatus Sa'adah. Jadi mudah-mudahan ke depan Bapak Ibu sesuai dengan protap yang sudah kita tentukan bersama berupa RPS. Nggak apa-apa Pak Dika. Lebih baik minta maaf daripada minta izin kan. Jadi udah kita maafkan udah. sudah kita maafkan. Cuma kebetulan kasusnya Pak Andika hari ini kebetulan aja ini. Mungkin ada yang mau disampaikan Bapak Ibu, silakan. Ada mau kita diskusikan, silakan. Insya Allah pemakalah setelahnya the best. Ya. Bagus lah. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Sepertinya sudah tidak ada lagi, Pak.
Sudah tak ada lagi ya. Baik, kalau tak ada lagi, saya mengingatkan, tolong nanti Foto. dari sekarang siapa membahas tentang apa. Karena singkat saya di lektor ini belum tentu saya bahasa belum di share ya. Ya. Itu tadi di grup untuk share. Yang kedua, saya nyaman kalau kata apa namanya, kalau kata Prof Haidar, manalah kuliah daring tuh. Awak tak nampak muka katanya gitu. Mana itu? Kadang-kadang itu bukan muka dia, hanya foto tempelkannya situ katanya. Jadi saya berharap juga, jadi walaupun kita tak apa namanya, tak Berjabat tangan. berada di kelas, ya setidaknya Pak muka jadilah gitu. Jadi ini yang saya kalau tak nampak wajah di Zoom, saya belum putus makrifat saya sehingga saya kasyaf. Jadi bisa nampak di layar itu. Balik layar itu siapa itu. Nah, cuma usul saja bahwa yang tak apa namanya, tidak menampilkannya mudah-mudahan dalam kondisi sehat. Ya, itu aja. Amin. Karena mesti bilang lagi kan. Karena marah-marah kita nggak juga ada gunanya kan. Truk. Hanya doa aja Pak Dokter. Oke. Nah, jadi maksud saya kan, tunjukkanlah wajahmu. Pas Ariel Peter Pan itu dulu topeng. Berarti bisalah sesekali nanti Pak Dokter kita apa ya, kuliah field trip ke Nias. Ya, kalau saya tergantung aja Pak. Saya insya Allah siap. Tergantung Siap, pesawatnya. siap. Jangan berani kapal kita. Kuliah di kapal aja kita harus Boleh juga. Dari Singkil kan ada kapal itu ke Nias. Perjalanan 1 malam. Ongkosnya 150.000. 4 kali pertemuan itu Pak Prof ya. Selama di kapal. Sekali ya boleh juga. Mau cerita politik di kapal enak juga tuh, sambil-sambil main trot, main dam apa gitu kan main. Aduh. Tapi yang belum pernah ke Nias, cobalah datang ke Nias. Saya sudah 4 kali ke Nias itu, dan Nias itu luar biasa. Saya bukan berpromosi Nias ya, tapi saya pernah ke Aceh, itu kemana gitu kan, tapi Laut Nias itu memang the best lah pokoknya. Pulau Bukan banyak mau promosi, Prof. tapi Pak ya, Dokter, pulau banyak. sudah sampai saya ke sana. Sudah pun disebut-sebut Nias, belum juga muncul kawan kita dari Nias. Nah, ya, Bunyi dia sengaja itu. maklum lah kita itu. Ya. Oke. Nah, jadi gitu ya. Jadi Bapak Ibu, ke depan kita makalah apanya, kita kalau bisa ya makalahnya 2 hari sebelum kita presentasi sudah di-share ya. Makalah itu supaya bisa lebih baik lagi. Baik, kalau tak ada mungkin itu aja. Mungkin hanya beberapa saat lagi kita sudah asar. Ya. Kalau tidak ada, mari kita akhiri dengan doa kepada majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf jika ada penyampaian yang tidak berkenan di hati kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andika. Terima kasih Pak Dokter. Terima kasih Dokter. Prof yang telah Ya, sama-sama. memberikan arahan kepada kita, dan mari kita tutup dengan ucapan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.